Bayangkan ini, bukan semesta yang kejam, bukan takdir yang salah alamat, yang bermasalah, mungkin kamu sendiri. Ya, menyakitkan mendengarnya, tapi the law of attraction tidak pernah peduli pada perasaanmu. Ia bekerja tanpa empati, tanpa kompromi. Ia hanya merespons siapa dirimu yang paling jujur, bukan siapa yang kau akui di depan cermin. Kau berkata ingin bahagia, tapi pikiranmu setiap hari dipenuhi ketakutan. Kau berdoa meminta kelimpahan, tapi batinmu terus merasa tidak layak. Lalu ketika hidupmu runtuh, kau menyalahkan dunia, padahal semesta hanya memantulkan kembali frekuensi yang kau pancarkan. Inilah tamparannya. Hidupmu hari ini adalah rekaman pikiran, emosi, dan keyakinanmu di masa lalu. Bukan kebetulan, bukan nasib buruk, melainkan hukum. The law of attraction bukan mantra ajaib. Ia adalah hukum tarik-menarik. Apa yang kau pikirkan berulang-ulang, apa yang kau rasakan diam-diam, itulah yang perlahan kau undang masuk ke dalam realitasmu. Semesta tidak mendengar kata-katamu. Ia membaca getaran batinmu. Kau bisa tersenyum di luar, namun jika di dalam dirimu penuh luka yang belum disadari, maka itulah yang akan terus kau temui dalam bentuk orang, peristiwa, dan keadaan. Kesadaranmu adalah magnet, dan magnet tidak pernah memilih secara moral. Ia hanya menarik yang sejenis. Jika hidupmu terasa berat, jangan buru-buru meminta semesta berubah. Mungkin yang diminta hukum ini hanyalah satu hal. Bangun dan sadari siapa dirimu yang sebenarnya. Karena saat kesadaranmu berubah, realitas tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Dengarkan ini baik-baik. Semesta tidak pernah salah, tidak pernah keliru mengatur hidupmu, tidak pernah tertukar alamat ketika mengirimkan pengalaman kepadamu. Jika hidupmu terasa berat, itu bukan karena semesta kejam. Jika hidupmu terasa macet, itu bukan karena takdir membencimu. Yang sering salah membaca keadaan adalah egomu sendiri. Ini tamparannya. Hidupmu hari ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil akumulasi dari cara berpikirmu, cara kau merasakan dirimu sendiri, dan cara kau memandang dunia. Berulang, diam-diam tanpa kau sadari. Kau menyebutnya nasib, padahal semesta menyebutnya pantulan. The law of attraction tidak bekerja berdasarkan harapanmu. Ia bekerja berdasarkan getaran dominan kesadaranmu. Bukan apa yang kau inginkan sesekali, tetapi apa yang paling sering kau yakini tentang dirimu. Kau ingin hidup berubah, namun di dalam dirimu masih ada keyakinan lama bahwa kau tidak cukup, tidak layak, tidak pantas mendapatkan lebih. Lalu saat hidupmu terus menghadirkan keterbatasan, kau marah, padahal semesta hanya konsisten. Sadisnya hukum ini adalah satu hal. Ia jujur, terlalu jujur untuk egomu. Ia tidak peduli kau sedang berusaha. Ia tidak peduli kau merasa sudah cukup baik. Ia hanya merespons siapa dirimu saat tidak ada yang melihat. Jika hidupmu penuh tekanan, lihat bagaimana batinmu berbicara setiap hari. Jika hidupmu terasa sempit, periksa seberapa sempit cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Semesta tidak menghukummu, namun ia juga tidak menyelamatkanmu. Ia hanya memantulkan, dan di titik inilah kesadaran seharusnya terbangun. Bukan dunia yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, bukan orang lain yang harus berubah lebih dulu, melainkan kesadaranmu sendiri. Karena saat kau sadar, tamparan ini bukan lagi menyakitkan, melainkan membebaskan. Ingat ini baik-baik, semesta bukan Tuhan. Semesta tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kesadaran ilahi, dan tidak menentukan siapa yang layak atau tidak layak mendapatkan sesuatu. Semesta hanyalah ciptaan. Yang sebenarnya terjadi adalah ini. Tuhan menciptakan aturan, hukum, dan sistem agar kehidupan berjalan teratur. Hukum sebab akibat, hukum keteraturan, hukum keseimbangan. Termasuk apa yang sering disebut hukum tarik-menarik. Semuanya adalah mekanisme kerja yang Tuhan tetapkan di dalam semesta. Ketika seseorang berpikir jernih, bersikap selaras, dan bertindak konsisten, lalu hasil muncul, itu bukan karena semesta mengabulkan. Itu terjadi karena orang tersebut bergerak sesuai hukum yang berlaku. Sama seperti api membakar dan gravitasi menarik, hukum itu bekerja tanpa emosi, tanpa pilih kasih. Kesalahan muncul saat manusia berhenti pada sistem, lalu melupakan sang pembuat sistem. Padahal hukum tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu tunduk pada kehendak Tuhan. Semesta tidak memberi rezeki, tidak menentukan takdir, dan tidak pantas disembah. Semua itu adalah wewenang Tuhan sepenuhnya. Memahami semesta sebagai hukum justru membuat iman lebih lurus. Kita belajar bahwa doa ditujukan kepada Tuhan, sementara usaha dan kesadaran dijalankan sesuai aturan yang telah Dia tetapkan.
Tuhan adalah sumber, semesta hanyalah sarana. Jadi jangan salah paham. Menggunakan hukum semesta bukan berarti menggantikan Tuhan. Yang keliru adalah menyembah hukum dan melupakan penciptanya. Kesadaran yang benar tahu tempatnya. Tuhan memberi hukum, semesta menjalankan hukum. Manusia belajar memahaminya, lalu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Oke, kita lanjutkan kembali. Hukum yang tidak peduli perasaanmu. Dengarkan pelan-pelan. Hukum tarik-menarik tidak memiliki empati. Ia tidak memahami luka masa lalumu. Ia tidak mempertimbangkan betapa kerasnya usahamu. Ini bukan karena semesta kejam. Ini karena hukum tidak pernah bernegosiasi dengan perasaan. The law of attraction bekerja tanpa emosi. Ia tidak tergerak oleh niat baik. Ia tidak tersentuh oleh doa yang diucapkan tanpa kesadaran. Ia hanya merespons keadaan batin yang paling sering kau hidupi. Ini tamparannya. Kau bisa menangis di malam hari, namun jika ketakutan adalah emosi yang kau rawat setiap pagi, itulah yang kau kirimkan sebagai sinyal utama. Dan semesta selalu membalas sinyal, bukan keluhan. Kau berkata ingin hidup tenang, namun pikiranmu terbiasa menciptakan ancaman. Kau berkata ingin kelimpahan, namun tubuhmu hidup dalam rasa cemas kehilangan. Maka apa yang datang bukan kejahatan, melainkan konsistensi hukum. Sadisnya lagi, semesta tidak mendengar kata-katamu. Ia membaca getaran yang tertanam di sistem sarafmu. Senyummu bisa menipu manusia, tetapi tidak pernah bisa menipu hukum. Banyak orang salah paham. Mereka mengira hukum tarik-menarik adalah tentang berpikir positif. Padahal ini tentang kejujuran batin, tentang berani melihat emosi yang terus kau ulang, meski kau malu mengakuinya. Karena emosi dominan adalah perintah. Itu adalah kontrak yang kau tanda tangani setiap hari tanpa membacanya. Dan di titik inilah kebangkitan dimulai atau berhenti. Saat kau sadar bahwa hidup tidak menuntutmu untuk merasa lebih baik secara palsu, melainkan lebih sadar secara nyata. Hukum ini tidak peduli apakah kau siap atau tidak, ia tetap bekerja. Pertanyaannya hanya satu, apakah kau masih ingin hidup sebagai korban perasaan atau mulai menjadi pengamat kesadaranmu sendiri? Bagi semesta, keinginanmu tidak penting. Bersiaplah menerima ini. Apa yang kau inginkan sebenarnya tidak terlalu penting bagi semesta. Ya, keinginanmu bukan pusat hukum tarik-menarik. Doamu bukan variabel utama. Harapanmu seringkali hanya kebisingan jika tidak selaras dengan siapa dirimu di dalam. Ini tusukan yang paling sulit diterima. Semesta tidak merespons keinginan, ia merespons identitas kesadaran. Kau bisa menginginkan kekayaan, namun jika di dalam batinmu tertanam keyakinan bahwa hidup harus diperjuangkan dengan penderitaan, maka yang akan datang adalah perjuangan, bukan kelimpahan. Kau bisa menginginkan cinta, namun jika identitas batinmu terbiasa merasa ditinggalkan, yang akan kau tarik hanyalah relasi yang membuat luka itu terasa familiar. Bukan karena semesta jahat, melainkan karena yang familiar terasa aman bagi kesadaran lama. Sadisnya hukum ini terletak di sini. Semesta selalu setia pada siapa dirimu yang paling jujur, bukan pada siapa yang selalu berpura-pura saat berdoa. Kau mengatakan ingin berubah, namun setiap hari kau masih memperkenalkan dirimu sebagai orang yang tidak cukup, tidak pantas, dan selalu merasa kekurangan. Dan semesta mendengar perkenalan itu dengan sangat jelas. Keinginan hanyalah lapisan atas, identitas adalah akar, dan hukum tarik-menarik bekerja dari akar, bukan dari daun. Banyak orang terjebak pada ritual, afirmasi, visualisasi, kalimat-kalimat indah, namun lupa satu hal yang kejam. Jika identitas batinmu tidak bergeser, ritual hanyalah penghiburan semata. Karena kesadaran tidak bisa ditipu oleh teknik, ia hanya berubah oleh kejujuran dan keberanian. Di titik ini ego mulai berontak. Ia ingin tetap berharap tanpa berubah. Ia ingin hasil tanpa kehilangan identitas lama. Namun hukum tidak mengenal kompromi semacam itu. Jika hidupmu terasa tidak bergerak, bukan karena semesta menahanmu, melainkan karena kesadaranmu masih melekat pada versi lama dirimu sendiri. Dan kebangkitan selalu dimulai dari satu keputusan sunyi. Berhenti mendefinisikan diri dengan luka, berhenti menjadikan kekurangan sebagai identitas, dan berani melepaskan cerita lama. Meski itu satu-satunya yang terasa dirimu, karena saat identitas bergeser, keinginan tidak lagi perlu diteriakkan. Realitas akan menyusul dengan sendirinya. Pertanyaannya ini sederhana namun kejam. Siapa dirimu yang sebenarnya selama ini kau perkenalkan pada semesta? Emosi adalah perintah. Hentikan sejenak pikiranmu. Dengarkan ini tanpa menyangkal.
Emosi bukan sekadar reaksi. Emosi adalah perintah yang kau kirimkan ke realitas. Setiap kali kau merasa takut, setiap kali kau merasa tidak aman, setiap kali kau merasa tidak cukup, itu bukan perasaan kecil. Itu adalah sinyal yang sangat jelas tentang dunia seperti apa yang kau izinkan masuk. Ini tamparannya. Semesta tidak bertanya apakah emosimu masuk akal. Ia tidak menilai apakah ketakutanmu beralasan. Ia hanya merespons frekuensi yang kau pancarkan secara konsisten. Kau mungkin berpikir, aku hanya merasa cemas sebentar. Namun hukum tidak menghitung durasi, ia menghitung pengulangan. Emosi yang kau ulang menjadi pola, pola menjadi kebiasaan batin. Dan kebiasaan batin menjadi perintah tak sadar bagi hidupmu. Sadisnya di sini, emosi yang tidak kau sadari mengendalikan hidupmu lebih kuat daripada niat yang kau ucapkan dengan sadar. Kau ingin hidup damai, namun emosimu terbiasa hidup dalam siaga. Kau ingin kelimpahan, namun tubuhmu setiap hari tegang seolah akan kehilangan segalanya. Maka yang datang bukan kedamaian, bukan kelimpahan, melainkan situasi yang membuat emosi itu terasa benar. Karena hukum tarik-menarik selalu mencari pembenaran terhadap getaran yang kau kirimkan. Banyak orang ingin mengubah hasil, namun enggan menyentuh emosi. Mereka ingin realitas berubah tanpa berani merasakan apa yang selama ini mereka hindari. Padahal emosi bukan musuh. Ia adalah pintu. Namun jika pintu itu selalu terbuka ke arah ketakutan, jangan heran jika yang masuk adalah pengalaman yang menakutkan. Kebangkitan tidak terjadi saat kau menekan emosimu. Ia terjadi saat kau menyadarinya tanpa menghakimi. Karena emosi yang disadari, kehilangan kekuasaannya. Namun emosi yang diabaikan menjadi komando rahasia bagi hidupmu. Dan disinilah tanggung jawab itu dimulai. Bukan dengan berpura-pura positif, melainkan dengan kejujuran brutal untuk mengakui emosi apa yang paling sering menguasai batinmu. Karena sejak saat itu, kau tidak lagi bisa berkata tidak tahu. Dan hukum ini selalu bekerja pada mereka yang sadar atau yang memilih tetap tertidur. Pola tidak pernah bohong. Perhatikan hidupmu dengan jujur. Bukan ceritanya, bukan pembelaannya, tetapi polanya. Karena pola tidak pernah berbohong. Ia tidak peduli pada alasanmu. Ia tidak tertarik pada niat baikmu. Ia hanya menunjukkan satu hal, apa yang terus berulang di dalam kesadaranmu. Ini tamparannya. Jika hidupmu terasa seperti lingkaran, itu bukan karena dunia kehabisan variasi. Itu karena kesadaranmu belum berani keluar dari jalur lamanya. Orang boleh berganti, tempat boleh berubah, waktu terus berjalan, namun luka yang sama tetap muncul. Kekecewaan yang sama kembali terasa. Rasa tidak cukup itu lagi, dan lagi. Dan disitulah hukum tarik-menarik bekerja. Dengan kesetiaan yang kejam, semesta tidak mengulang karena ingin menyakitimu. Ia mengulang karena kau belum melihat pelajarannya. Bukan pelajaran moral, melainkan pelajaran kesadaran. Setiap pola adalah pesan. Setiap pengulangan adalah undangan. Undangan untuk melihat bagian dirimu yang masih berjalan secara otomatis. Sadisnya, banyak orang lebih suka menyalahkan nasib daripada mengakui ada sesuatu di dalam diriku yang terus memilih pengalaman ini. Karena mengakui pola berarti kehilangan posisi sebagai korban, dan itu menyakitkan bagi ego. Namun di titik inilah kebangkitan dimulai, saat kau berhenti bertanya, mengapa ini terjadi lagi? Dan mulai bertanya, bagian mana dari diriku yang belum berubah? Pola tidak bisa dipatahkan dengan kemauan. Ia runtuh oleh kesadaran, oleh keberanian untuk melihat, tanpa menghakimi, tanpa membenarkan. Saat kau menyadari pola, kau keluar dari otomatisme. Dan saat otomatisme berhenti, hukum tarik-menarik kehilangan pijakannya. Karena hukum ini hanya bekerja kuat pada kesadaran yang tertidur. Begitu kau sadar, ia berubah dari belenggu menjadi alat. Dan pertanyaan yang kini tersisa adalah ini. Pola apa yang masih kau lindungi? Karena terlalu lama kau sebut sebagai dirimu? Karena selama kau mempertahankannya, hidup akan setia mengulangnya. Titik sadar yang menyakitkan. Akan tiba satu titik di mana tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Dan titik itu menyakitkan. Bukan karena hidup terlalu kejam, melainkan karena topeng akhirnya jatuh. Di titik ini, cerita-cerita lama berhenti bekerja, alasan-alasan runtuh satu persatu, dan yang tersisa hanyalah kebenaran tentang dirimu sendiri. Inilah titik sadar yang paling dihindari manusia. Karena sadar berarti mengakui, bukan orang lain yang mengendalikan hidupmu, bukan masa lalu yang terus menyeretmu,
bukan semesta yang menghambatmu, melainkan kesadaranmu sendiri yang belum berubah. Ini tamparannya. Selama ini kau mungkin berharap diselamatkan oleh waktu, diselamatkan oleh keadaan, diselamatkan oleh orang yang tepat. Namun hukum tarik-menarik tidak mengenal penyelamat. Ia hanya mengenal tanggung jawab kesadaran. Di titik ini banyak orang mundur, bukan karena mereka lemah, tetapi karena sadar berarti kehilangan kenyamanan, menjadi korban. Karena korban selalu punya alasan, kesadaran tidak. Sadisnya lagi, tidak ada yang bisa menggantikan proses ini untukmu. Tidak guru, tidak buku, tidak ritual. Semua hanya penunjuk arah. Langkahnya tetap harus kau ambil sendiri. Di titik sadar ini, kau mulai melihat hidupmu apa adanya, tanpa romantisasi, tanpa drama, tanpa pembenaran, dan disitulah ketakutan terbesar muncul. Jika semua ini adalah hasil dari kesadaranmu, maka perubahan juga sepenuhnya berada di tanganmu. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, tidak ada lagi kambing hitam, tidak ada lagi doa yang digunakan untuk menghindari perubahan batin, namun justru disinilah kebebasan dimulai. Karena saat kau berhenti melarikan diri dari kebenaran, energi yang selama ini terkuras kembali kepadamu. Hukum tarik-menarik tidak lagi terasa kejam, ia menjadi jujur. Dan kejujuran pergeseran yang sesungguhnya. Di titik ini banyak orang masih keliru. Mereka mengira perubahan terjadi saat mereka berusaha lebih keras, saat mereka memaksa hidup agar patuh pada keinginan. Padahal pergeseran kesadaran tidak pernah lahir dari paksaan. Ini tamparannya. Hukum tarik-menarik tidak tunduk pada ambisi. Ia tunduk pada keselarasan. Selama ini kau mungkin mengejar hasil, mengejar pengakuan, mengejar versi hidup yang menurutmu akan menyelamatkanmu. Namun semakin kau mengejar, semakin hidup terasa menjauh. Bukan karena hidup licik, melainkan karena kesadaran yang tertekan memancarkan kekurangan. Pergeseran yang sesungguhnya dimulai saat kau berhenti melawan kenyataan. Bukan menyerah, melainkan melihat dengan jujur. Saat kau berhenti berkata, hidup seharusnya tidak begini, dan mulai bertanya, apa yang ingin ditunjukkan kesadaran melalui ini? Sadisnya di sini, selama kau menolak pengalaman, kau mengikat dirimu sendiri di dalamnya. Penolakan adalah lem yang paling kuat. Namun saat penerimaan muncul, bukan sebagai pasrah, melainkan sebagai kehadiran penuh, energi yang terkunci mulai bergerak. Hukum tarik-menarik tidak berubah. Yang berubah adalah posisimu terhadapnya. Kau tidak lagi menarik dari kekurangan, melainkan menyelaraskan dari kejernihan. Kau tidak lagi meminta, melainkan menjadi. Dan di titik ini, hidup mulai merespons dengan cara berbeda. Bukan karena kau mengontrolnya, melainkan karena kau tidak lagi melawannya. Pergeseran ini halus, tidak dramatis, tidak selalu disertai euforia. Namun dampaknya dalam. Ketenangan menggantikan kecemasan, kejelasan menggantikan kebisingan. Dan realitas mulai mencerminkan kesadaran yang tidak lagi terpecah. Ini bukan tentang mendapatkan lebih banyak, ini tentang melepaskan resistensi. Inilah akhir dari narasi ini, kebangkitan atau pengulangan. Sekarang, dengarkan dengan sunyi. Tidak ada lagi konsep baru, tidak ada lagi teori. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang tidak bisa dihindari. Hukum tarik-menarik selalu bekerja saat kau sadar dan bahkan saat kau tertidur. Ia tidak menunggu kesiapanmu. Ia tidak menunda demi kenyamananmu. Ia setia mencerminkan siapa dirimu di level kesadaran terdalam. Dan inilah penutup yang kejam namun jujur. Hidupmu tidak sedang terjadi padamu. Ia terjadi dari dalam dirimu. Jika hidupmu berulang, itu karena kesadaranmu berputar di tempat yang sama. Jika hidupmu terasa sempit, itu karena cara pandangmu belum melebar. Jika hidupmu terasa berat, itu karena kau masih memikul identitas lama. Yang seharusnya sudah dilepaskan. Semesta tidak menahan apapun darimu. Ia hanya menunggu apakah kau benar-benar berubah atau hanya berharap tanpa keberanian. Di titik ini, tidak ada yang bisa diajarkan lagi. Hanya ada satu pilihan sunyi, terus mengulang atau terbangun. Kebangkitan bukan peristiwa besar. Ia tidak selalu dramatis. Seringkali ia hadir sebagai kejujuran kecil yang tidak bisa lagi kau hindari. Saat kau berhenti berbohong pada diri sendiri, saat kau berhenti menyalahkan dunia, saat kau berhenti meminta, dan mulai bertanggung jawab penuh atas kualitas kesadaranmu. Di sanalah hukum tarik-menarik, berubah dari belenggu menjadi cermin yang membebaskan. Ya, dan kini sebelum narasi ini berakhir, tinggal satu pertanyaan terakhir yang hanya bisa kau jawab dengan hidupmu sendiri. Apakah setelah sadar, engkau akan berubah?
Atau kembali tidur dengan pemahaman baru? Karena sejak detik ini, hidup tidak lagi menunggu. Ia hanya akan mengikuti siapa dirimu yang kau pilih untuk menjadi hari ini dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Aku doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezeki yang berkelimpahan tanpa batas, ditenangkan hati dan pikirannya, dikuatkan lahir dan batinnya, sukses, bahagia, dan damai selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Terima kasih.